Uh, Mohon maaf Pendeta Gilbert saat ini sudah mau bergabung tapi ada kendala teknis. Jadi kita juga pada kesempatan ini dimohon kesabaran sedikit. Beliau sudah mau masuk tapi ya itu ada kesalahan teknis katanya juga. Jadi mungkin pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dan mohon maaf kami pengurus memilih lagu-lagu tempo doi-loi karena kami sudah rindu dan sudah sangat lama tidak mendengar lagu-lagu rohani Manado. Selama ini kan kita di gereja beribadah, segala sesuatu kita dengar lagu-lagu rohani dalam bahasa Indonesia. Jadi kita juga rindu untuk mendengar lagu-lagu rohani dalam bahasa Manado. Jadi kami mohon maaf kepada teman-teman seiman yang hadir saat ini yang mungkin tidak mengerti bahasa Manado. Kalau ada yang tidak mengerti bisa nanti tanya kepada kami langsung sebentar. Paling tidak bisa belajar Manado, bahasa Manado. Kalau orang kan tahu, bertobat Jo semua tahu. Jadi ini cuma semacam mempromosikan bahasa Manado, walaupun banyak mungkin yang sudah tahu. Jadi ini sesuatu yang di luar kehendak kami, pendeta saat ini masih ada masalah teknis. Jadi semoga juga tidak akan lama. Semoga ini semua bisa. Jadi pada kesempatan ini jangan bosan-bosan kita. Ini beliau sudah hadir. Puji Tuhan, haleluya. Silakan nanti Brandy. Selamat datang Pak Pendeta Gilbert. Pak Pendeta Gilbert. Ini beliau sudah ada. Oh, shalom. Selamat shalom. Shalom. Malam Pak Pendeta. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Silakan ini liturgisnya, Brandy. Tuhan, selamat datang kepada Pendeta Gilbert Lumoindong. Amin. Pada jam dan kesempatan ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan dan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, kawan-kawan yang ada di Melbourne. Iya kan, dan kita tahu Melbourne hari-hari ini bahkan udah berapa bulan ini kan di lockdown, dan Melbourne salah satu yang paling tinggi ya situasinya. Tapi Tuhan Yesus tetap Allah yang berkuasa. Dia mengasihi kita, dia punya rencana yang indah buat hidup kita. Apalagi kalau bicara kawan Nua, aduh kawan Nua kaki gatal kadang-kalanya. Bisa tuh kalau keluar ya kan. Aduh kasihan kalau di Melbourne cuman di rumah ya kan. Rumah di Tondano jauh lebih enak. Tapi Tuhan itu baik. Ya kita berdoa. Bapak terima kasih, hari yang manis, hari yang indah, hari yang luar biasa. Malam sudah larut. Tetapi kasih karunia Tuhan tetap kami rasakan. Kami tetap memuji-muji Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Karena itu Bapa, di malam ini Tuhan, tetap kami mencari Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat Tuhan saja jiwa kami tenang. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Pandemi COVID ini boleh menutup banyak hal, tapi tidak bisa menutup pintu hati kami untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan tidak bisa menutup pintu gerbang sorga yang terbuka untuk mencurahkan berkat, anugerah, kemuliaan, kuasa, damai, sukacita yang sempurna. Karena itu dalam kesempatan ini, kami yang ada di Jakarta maupun setiap jemaat sekalian yang ada di Melbourne, Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menerima firman. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman-Mu tinggal tetap. Di dalam nama Yesus, berbicaralah. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita semua katakan, amin. Haleluya. Nah, jadi buat kawan-kawan, khususnya kawan Noah yang ada di Melbourne, ibadah ini bukan tontonan. Jadi jangan kan, kita cuma Mbak Uni Gilbert. Tapi ibadah ini adalah ibadah kita bersama. Jadi kita sudah memuji-muji Tuhan. Nah, saatnya sekarang kita menerima firman Tuhan. Kebetulan karena Jakarta lagi lockdown, saya 3 hari terakhir ini ada di Ciawi sekaligus untuk berdoa, ya kan, sekaligus untuk break sedikit dari kondisi Jakarta yang
sedang carut-marut gitu katanya ya kan, sehingga bisa lebih refresh gitu. Karena saya percaya betul waktu bersama dengan keluarga, waktu dengan alam, waktu dengan Tuhan akan memulihkan kita. Jadi saya percaya ini adalah waktu yang baik. Karena itu dari Ciawi, saudara-saudara yang so lama ada di Melbourne, lupa-lupa Jakarta, lupa-lupa Puncak, ini wilayahnya kira-kira. Dan dari sini berkat Tuhan akan kita terima. Nah, saya ingat apa yang firman Tuhan katakan ketika Timotius sedang menerima goncangan. Kenapa Timotius menerima goncangan? Karena bapak rohaninya, Paulus, ada ditangkap dan di dalam penjara. Nah, sebagai seorang muda pasti bergoncang. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit orang Kristen hari-hari tergoncang. Kenapa tergoncang? Karena berpikir, kita sudah berdoa, kita sudah cari Tuhan, kita sudah minta. Bahkan sebagian gereja sudah nengking, sudah menghardik COVID. Kenapa COVID tidak beranjak? Lalu sebagian berkata, apakah doa tidak berkuasa lagi? Apakah kita nggak usah menghardik-hardik COVID lagi? Apakah kita tidak usah lagi beriman kepada Tuhan untuk melepaskan diri dari COVID ini? Saya hanya mau ingatkan buat saudara, dia tetap Tuhan yang dahsyat, dia tetap Tuhan yang luar biasa. Kalau doa kita belum dijawab, kita tetap berdoa. Kalau hardikan kita, penengkingan kita kepada COVID belum berakhir, tetap kita berdoa, tetap kita menghardik. Karena kita sedang ada dalam peperangan rohani. Saya percaya masa ini adalah masa peperangan rohani. Iya kan? Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Segala perkara itu termasuk apa? Termasuk pandemi COVID-19. Segala perkara itu termasuk goncangan ekonomi yang kita hadapi. Segala perkara itu termasuk tekanan dan kegelisahan dalam hati akibat nggak bisa kemana-mana. Dan akhirnya manusia normal akan jadi stres. Tetapi Allah turut bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Bekerja untuk apa? Untuk mengajar kepada kita bahwa segala hal-hal dunia ini sia-sia. Segala sesuatu bisa berubah. Tetapi kasih setia Tuhan tetap. Yang ketiga, mengajar kita untuk apa? Untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Yang keempat, mengajar kita untuk apa? Untuk tetap bersukacita dalam segala perkara. Kita bersukacita bukan karena kita bisa ke mall. Hello? Kita bersukacita bukan karena apa yang kita harapkan terjadi. Tapi kita bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dia sudah mati buat kita. Dia sudah curahkan darah buat kita. Dia sudah ampuni dosa kita. Dan dia sudah jadikan kita sebagai warga kerajaan sorga. Wow, haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Nah, peperangan rohaninya adalah iblis mau kita kecewa. Iblis mau kita lemah. Iblis mau kita tinggalkan pelayanan. Iblis mau kita tawar hati. Iblis mau kita berpikir, udahlah. Saya berdoa, Tuhan gak jawab doa. Udahlah. Saya buka situs-situs cabul saja. Sudahlah. Saya cari kesenangan-kesenangan dunia saja. Sudahlah, saya minum mabuk lah. Sudahlah, saya kembali cari botol lah. Ya kan, bagate. Ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, inilah peperangan rohani. Ya kan? Dan dalam peperangan rohani, kita harus constant. Ya kan? Kita harus jaga keyakinan kita, kepastian kita bahwa kita tidak boleh goyah. Doa tetap berdoa. Makanya Alkitab berkata, prayer without ceasing. Kita doa tanpa berkeputusan. Kita doa terus, kita doa terus, kita doa terus. Makanya di saat-saat seperti itu, Timotius mengalami goncangan. Tapi di tengah goncangan itu, Paulus ambil sepucuk surat. Sepucuk kertas, lalu dia tulis surat ini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Dan inilah pesan firman Tuhan hari ini. Kalau saudara, saya boleh memberi judul khotbah saya hari ini, maka judul khotbah saya adalah, sebab itu, saya harus kuat. Sama-sama ayo bilang, sebab itu, saya harus kuat. Sebab itu, saya harus kuat. Amin. Walaupun sudah punya mic masih di mute, it's okay. Yang penting sudah ngomong sama diri sudah sendiri. Sebab itu saya harus kuat. Amin. Ayo sama-sama bilang. Sebab itu saya harus kuat. Sebab itu saya harus kuat. Sebab itu saya harus kuat. Amin. Haleluya. Nah, Paulus bilang dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1, di bawah judul perikop panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, dia bukan bilang sama Timotius, oh nanti semua pasti beres, oh nanti akan ada berkat mengalir, oh nanti akan ada mujizat dahsyat terjadi, oh nanti akan perkara-perkara luar biasa terjadi. No! Ayat 3 dia bilang apa? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Life is tough. Hidup memang keras. Jangan cuma cari berkat, jangan cuma cari mujizat, jangan cuma cari, aduh kapan ya persoalan ini selesai. No, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempatnya luar biasa. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya sedang berjuang. Amin. Sedang berjuang untuk apa? Untuk iman kita supaya kuat. Supaya kita makin dewasa. Supaya kita makin menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita makin jadi berkat buat banyak orang. Supaya kita makin meluaskan kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Kembali, taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya sedang berjuang. Iblis maunya engkau kecewa. Iblis maunya engkau putus asa. Iblis maunya engkau lemah. Iblis maunya engkau lari. Iblis maunya engkau tertekan dan stres. Tapi Tuhan mau memberikan kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Coba lihat ayat 4 ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kenapa kita stres? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita tertekan? Karena kita sibuk memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan kita. Tapi ayat ini bilang, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Jadi hidup ini bukan soal bagaimana kita keluar dari COVID. Saya percaya, I trust God. Bahwa persoalan ini pasti akan berlalu. When? I don't know. Exactly in His time, He makes all things beautiful. Tetapi yang kita pikirkan bukan bagaimana persoalan kita selesai. Bukan bagaimana permasalahan kita selesai, tapi yang kita pikirkan bagaimana kita berkenan kepada komandan. Dan komandan agung kita adalah Kristus. Haleluya. Ayo, kawan Noah yang ada di Melbourne ini, di Australia. Semangat. Dan berita ini harus kita imani. Bahwa ini bukan hanya surat Paulus kepada Timotius, tapi ini surat Paulus, surat dari Kristus sendiri buat setiap kita. Kalau sudah tanya sama saya, kira-kira apa yang Yesus mau buat saya dalam situasi ini? Jawaban saya sederhana. Yesus mau engkau kuat. Saudara-saudara yang berkata, tapi rumah tangga saya juga sedang diambang perceraian. Saudara-saudara yang muda-muda mungkin berkata, saya diputusin oleh pacar saya. Sebagian saudara berkata, relation kami juga is not good condition. Mungkin sebagian saudara berkata, kondisi keuangan kami juga sedang tidak bagus. Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta, you know what? I'm sick. Saya lagi sakit. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, rencana Tuhan buat hidup kita, agar kita kuat. Mujizat itu pasti ada. Mujizat pasti ada. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan pasti ada. Tetapi dari pihak kitanya, kita harus kuat. Kuat. Pertanyaannya, kan Yesus sudah mati di kayu salib. Kenapa saya masih harus kuat? Yang pertama, karena setan itu ada. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Tuhan. Betul kau berdoa, betul kau ke gereja, betul kau beriman, betul kau orang Kristen, betul kau sudah bertobat, betul kau sudah lahir baru, betul kau sudah dibaptis, betul kau sudah menerima Roh Kudus. Tapi ada satu hal yang kita nggak bisa pungkiri, setan itu ada. Setan itu ada. Orang modern bilang, setan nggak ada. Loh, ide bahwa setan nggak ada itu berasal dari setan. Iya kan? Karena kalau setan nggak ada, kita nggak aware. Kita nggak hati-hati. Kita nggak berjaga-jaga. Padahal kita bilang berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa kita bisa jatuh? Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, iblis mau menyerang daging yang lemah itu. Setan itu ada. Setan pengen rumah tangga saudara hancur. Setan pengen roh saudara gelisah. Setan ingin engkau mulai tawar hati dalam pelayanan. Setan ingin engkau lakukan hubungan seks sebelum nikah. Setan ingin engkau berzina. Setan ingin engkau jauh dari Tuhan. Setan ingin engkau tidak lagi melayani Tuhan. Setan ingin engkau tidak lagi bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Setan ingin engkau marah-marah, tersinggung, kecewa, sakit hati, dendam, dan menyimpan kepahitan dalam hati. Sebab itu Alkitab berkata, hai anakku, jadilah kuat.
Kita harus menolak segala sesuatu yang setan mulai taruh dalam pikiran kita. Makanya Alkitab bilang berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh. Kenapa kita harus kuat? Yang pertama karena setan itu ada. Alkitab bilang tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Kalau saya nggak kuat, saya nggak bisa lawan iblis. Nah bagaimana saya bisa kuat? Tunduk pada Allah. Bergaul dengan firman. Banyak memuji, menyembah Tuhan, berpikir positif dalam hidup, lalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Folks, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, kawan dua yang ada di Sydney, dan juga setiap saudara yang menerima firman Tuhan hari ini. Izinkan saya mengingatkan buat saudara, iblis ingin sekali menghancurkan saudara. Karena Alkitab bilang, iblis itu datang, pencuri itu datang, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau mencuri perhatian kita. Supaya kita nggak memandang Tuhan, supaya kita nggak bersyukur, supaya kita nggak dekat Tuhan, supaya kita nggak mengandalkan Tuhan. Dia curi perhatian kita. Supaya kita kecewa, putus asa. Setelah itu, setelah dia curi, dia bunuh iman kita, dia bunuh sukacita kita. Dia bunuh pengharapan kita. Dan setelah itu dia curi, dia bunuh, dia binasakan hidup kita. Karena Alkitab bilang, upah dosa adalah maut. Berarti kenapa kita harus kuat? Yang pertama, karena iblis itu ada. Kita harus lawan iblis. Dan bagaimana kita bisa lawan iblis kalau kita nggak kuat? Nggak kuat dalam iman, nggak kuat dalam pengharapan, nggak kuat dalam kasih, nggak kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi. I know it's hard for you. Saya tahu kadang-kadang badai hidup ini berat, menyakitkan, dan sangat mengecewakan. Tapi sebagai hamba Allah, saya ingatkan, kuat. Kalau sudah menatap saya dan berkata, sampai kapan saya mesti kuat pendeta? Saya juga manusia biasa, saya juga nggak tahan. Karena itu kita kok manusia biasa. Kita kok tidak akan kuat. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, kita bisa kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Artinya mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersandar terus pada Tuhan. Kenapa kita harus kuat? Karena iblis itu ada. Jangan menyerah. Iblis ingin ngancurin rumah tangga saudara. Iblis ingin hancurkan masa muda saudara. Iblis ingin hancurkan hubungan saudara sama suami, hubungan saudara sama mertua, hubungan saudara sama orang tua, hubungan saudara sama ipar, hubungan saudara dengan orang sekitar saudara. Tapi hari ini saya ingatkan, kuat dalam Tuhan. Hanya orang kuat yang akan melihat kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Lawan iblis. Dan bagaimana kita kuat? Kata Alkitab, oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Andalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, pandang Tuhan selalu. Yang kedua, kan Yesus sudah mati di kayu salib, kenapa lagi kita harus kuat? Betul dia sudah mati di kayu salib, betul dia janji semuanya buat kita, tapi kita harus kuat. Karena keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Daniel berdoa, Daniel hidup benar, tapi dibuang ke gua singa. Yusuf berdoa, Yusuf hidup benar, tapi dibuang ke dalam penjara. Sadrah, Mesah, Abednego berdoa, Sadrah, Mesah, Abednego beriman pada Tuhan, hidup benar, tapi dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti kita harapkan. Kadang-kadang kita bilang, loh dulu saya diajarkan. Kalau kita buat baik dengan orang, orang juga akan buat baik dengan kita. Oma-oma kita kan dulu bilang begitu di Manado. Iya kan? Ngana. Kalau ngana buat baik, orang lain, dan juga ngana akan menghadapi orang lain juga buat baik, ngana. Oma. Pertanyaan saya, kenyataannya betul nggak? Ada benarnya, tapi juga ada keadaan yang berbeda. Kadang-kadang kita sudah buat baik sama orang. Orang yang kita tolong justru tusuk kita dari belakang. Orang yang kita tolong justru yang fitnah kita. Orang yang kita tolong justru menyakiti hati kita. Orang yang kita tolong justru kemudian ngomongin yang enggak tentang kita. Waduh, rasa-rasa mau raku DP muka. Rasa mau raku DP muka itu. Kalau jumpa orang rumah begitu. Tapi sudah keadaan yang terjadi. Tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tidak selamanya bisa persis seperti kita harapkan. Kadang-kadang sebagai istri udah ngalah, udah sabar. Masih juga diinjek-injek sama suami. Tapi what we can do? Kita harus tetap setia, kita tetap harus bertahan, kita tetap harus memandang Tuhan. Kita harus tetap berserah pada kehendak Tuhan. Karena kita diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Kita bukan diutus kok jadi buaya darat di tengah-tengah anak domba. Iya kan? Kita anak domba. Amin.
Diutus ke tengah serigala. Jadi setiap kali kita disakiti, setiap kali kita dilukai, ingat, aduh kau kasih yang anak domba. Anak domba harus sabar. Nah, hanya orang kuat yang bisa sabar. Hanya orang kuat yang bisa berserah. Hanya orang kuat yang bisa taat. Hanya orang kuat yang tetap bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu Alkitab berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Tuhan Yesus sayang saudara. Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat hidup saudara. Tuhan Yesus mampu lakukan segala perkara buat saudara. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, kita harus kuat. Kita harus kuat. Yang pertama, karena setan itu ada. Tanpa kekuatan yang dari Tuhan dalam hidup kita, tanpa kita melawan, maka iblis akan terus menjajah kita. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Karena keadaan yang terjadi. Tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan, tapi Tuhan janji. Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Tuhan janji orang yang bertahan sampai kesudahan itu beroleh selamatnya. Bagaimana kita bisa bertahan? Kita harus kuat. Kalau kita nggak kuat, kita nggak akan bisa bertahan. Dan yang ketiga, saya pelajari, kenapa kita harus kuat? Karena hanya orang kuat yang akan beroleh mahkotanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul, cinta Tuhan itu baik. I know that. Engkau adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Dan cinta Tuhan itu baik. Tetapi saya harus tekankan, cinta Tuhan nggak cukup. Petrus juga cinta Tuhan, tapi kemudian menyangkal Yesus. Kenapa? Karena nggak kuat. Seorang datang dan berkata, kau pasti muridnya. Lalu dia berkata, aku tidak pernah kenal dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang cinta Tuhan, tapi hari ini jadi lesbian. Ada banyak orang cinta Tuhan, tapi hari ini, sorry untuk bilang ini, jual diri. Ada banyak orang cinta Tuhan, tapi hari ini masih pakai narkoba. Ada banyak orang cinta Tuhan, tapi kemudian kawin cerai. Ada banyak orang cinta Tuhan, tapi jadi pelakor. Hello. Kote kasih yang. Di Melbourne adanya? Tidak ada. Kawan Nuah yang jadi bini piaraan. Jadi pelakor. Aduh kasihan. Jangan bilang kote kawan Nuah. Bilang dia datang dari Madagaskar. Tuhan Yesus baik. Kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ada orang cinta Tuhan. Ya kan? Tetapi menjual diri. Ada banyak orang cinta Tuhan. Tapi punya selingkuh. Ya kan? Hello. Kawan-kawan yang di kawan Nuah Melbourne, adanya ini yang selingkuh, aduh kesiang. Saya percaya semua saudara orang baik-baik, ya kan? Dan kalaupun sempat nggak baik, bertobat sekarang, ya kan? Bertobat sekarang, Tuhan Yesus sayang. Kita harus kuat. Karena hanya orang kuat yang mampu menghadapi setan. Dan iblis itu ada. Kenapa kita harus kuat? Karena iblis itu ada. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Karena keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Karena hanya orang kuat yang akan melihat mahkota. Iya kan? Saya tahu sudah cinta Tuhan. Tetapi kalau kita nggak kuat, kita akan dipermainkan, kita akan jatuh. Kita hanya akan mulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Alkitab berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dengan daging. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan dalam kasih Tuhan, kawan-kawan yang ada di kawan Nuah Melbourne, buat saya adalah sebuah kehormatan dari tempat ini dapat melayani saudara. Buat saya ini adalah, it's not coincidence. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya percaya ini designed by God. Tuhan sendiri. Ya kan? Bukan karena, oh Ibu Koni kok kenal Pendeta Gilbert, jadi dia undang-undang. Saya percaya ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Kita ngobrol dari hati ke hati. Lewat firman Tuhan hari ini. Dan saya tahu Tuhan Yesus baik. Saya tahu bahwa Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Saya tahu Yesus sanggup melakukan segala perkara. Saya tahu mujizat masih ada. Tapi Tuhan mau kita kuat. Karena hanya orang kuat yang bisa bertahan. Hanya orang kuat yang bisa setia. Hanya orang kuat yang bisa berkata tidak pada dosa. Hanya orang kuat yang bisa lawan setan. Hanya orang kuat yang bisa setia pada firman Tuhan. Dan hanya orang kuat yang bisa bertahan sampai akhirnya. Kalau saya boleh simpulkan khotbah saya hari ini, atau sharing saya hari ini, atau malam ini, maka inilah yang saya simpulkan. Sebab itu, saudaraku sekalian, jadi kuat. Ibu-ibu harus kuat. Suami-suami harus kuat. Ketika bahkan suami mau menceraikan saudara, engkau harus kuat. Ketika engkau menghadapi berita-berita yang menyakitkan, ketika engkau menghadapi situasi-situasi yang menakutkan, ketika engkau berada pada situasi yang sangat menekan dalam hidupmu, bahkan pandemi yang menyebalkan ini, engkau harus kuat. Hanya orang kuat yang bisa tetap tersenyum. Hanya orang kuat yang bisa tetap melayani.
Hanya orang kuat yang bisa tetap bersuka cita dalam segala perkara. Dan hanya orang kuat yang bisa tetap berkata, Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Aku tidak goyah. Bahkan di tengah badai sekalipun. Saya tutup dengan kalimat ini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Karena seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memikirkan kepentingan, kebutuhan, keinginan dirinya sendiri. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Biarlah kita selalu berkenan pada komandan agung kita, yaitu Kristus. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan. Saya ajak kita semua menyanyi. Di rumah sudah masing-masing, sama-sama menyanyi. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat, setiap mata tertutup di hadapan Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Masing-masing kita periksa. Mungkin engkau sedang kecewa, mungkin kau sedang tertekan, mungkin kau sedang berontak hari-hari ini. Mungkin kau sedang lemah, mungkin kau sedang mau meninggalkan Tuhan, mungkin kau sedang kompromi dengan dosa hari-hari ini. Mungkin kau cinta Yesus, tetapi kau seperti nggak kuat menghadapi semuanya dalam nama Yesus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa, karena saya percaya betul malam ini malam berkat, malam ini malam anugerah, malam ini malam sukacita, malam ini malam kemuliaan Tuhan. Setiap saudara yang didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada. Dan dari tempat ini, saya mau berdoa buat kawan-kawanku yang ada di Melbourne. Karena saya percaya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan turun hari ini dalam kasih yang sempurna. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lihat setiap saudara-saudaraku, kawan-kawanku, setiap hamba-hambamu yang ada di Melbourne, di Australia ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Secara khusus lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena beban, karena masalah, karena persoalan, karena situasi, karena lemah, karena mungkin sedang stres, karena mungkin sedang tertekan. Dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan. Sehingga hari ini kami boleh melihat mujizat, boleh melihat kekuatan, boleh melihat pertolongan, boleh melihat kemenangan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat, Tuhan jamah. Saudara-saudara yang sakit, boleh taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan juga kami percaya, disampaikannya firman, disembuhkan yang sakit. Karena itu hamba berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga anugerah mujizat Tuhan terjadi. Karena firman-Mu katakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di dalam nama Yesus. Sembuhlah oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat Melbourne. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Melbourne. Kami berdoa buat pemerintahnya. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhannya. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang Indonesia yang ada di Melbourne. Gereja-gereja Indonesia yang ada di Melbourne. Juga kami berdoa untuk kawan Nuwa yang ada di Melbourne. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga di masa-masa lockdown seperti ini, kami dikuatkan, kami diyakinkan ada Tuhan yang hebat. Ada Tuhan yang luar biasa. Yang memampukan kami. Betul akhir zaman. Apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Tapi kami tetap melayani. Kami tetap menjadi saksi Tuhan. Meskipun lewat media sosial kami. Meskipun lewat keberadaan kami. Dimanapun kami tetap mau bersaksi. Kami mau tetap menginjil. Kami mau tetap memenangkan jiwa. Kami mau tetap mentuntaskan amanat agung bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati setiap mereka yang hari ini ikut Zoom. Maupun yang kemudian rerun-nya. Melalui YouTube ataupun apapun. Kami ucapkan berkati dalam nama Yesus. Mereka semua dikuatkan. Sehingga kami tetap memandang Tuhan. Kami tetap membangun keluarga bahagia. Kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat sukacita sempurna. Yang Tuhan berikan dan bagikan buat kami senantiasa. Di dalam nama Yesus.
kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan ingatlah, selama engkau tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidupmu diberkati. Engkau tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, taruh tangan kananmu di dada dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Saya Gilbert Lumoindong dan bersama dengan istri saya panggil dulu sebentar, Dir, sini dulu sebentar. Jadi kawan-kawan yang ada di kawan Nua Melbourne, saya sedang bersama dengan istri saya. Ya, ini dia istri saya. Halo buat semua. Jadi nanti kalau sudah lewat lockdown, kita ke Melbourne ya. Ya, silakan. Baku dapat orang istri saya juga orang Manado, ya kan? Dia lahir di Manado juga, ya kan? Di mana lahirnya? Di Manado. Danau Tanah. Istri saya tinggalnya di Danau Tanah. Kalau mama saya dari Pulo, papa saya dari Pakuweru. Ya kan? Itu mertua. Tapi kalau sayanya opak dari Sonder. Opak dari Sonder. Sonder atas. Cingke. Ini kita kayak di Sonder nih. Boleh lihat tuh pemandangan tuh ada sawah di Sonder. Oh, Beautiful. mana ini? Tadi apa namanya? Inding. Puncak ya. Kalau kita di Sarua ini rupa-rupa seperti Modo Inding. Ya, jadi sekali lagi semua maju terus. Tuhan memberkati Ibu Koni dan semua timnya. Doa kita menyertai Makasih kawan-kawan yang ada di Melbourne. Harus tetap semangat, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Salam. Thank you. Kita mau foto bersama. Foto bersama. Oke. Nanti kirim Jo ya. Oh, siap. Oke. Semua siap. Coba yang mungkin yang masih belum ada video boleh buka video. Udah mau foto semua ini. Jangan lupa Bas Menken. Siapa yang lupa Bas Menken? Jangan lupa Bamodo. Salam Pak Gilbert. Yuk. Halo. Oke, 1, 2, 3, smile. Tertawa semua. Haleluya. Ya, sudah. Oke. Terima kasih Tuhan banyak. Yesus berkati semua. Thank you. Shalom. Sampai Baku Dapa lagi, Pak Pendeta. Baku Dapa semua. Wah, luar biasa nih rame-rame semua ya. Iya. Tuhan sayang semua ya. Sendak Kita lagi lockdown. lihat sapa-sapa di sini. Tuhan Yesus sayang semua ini. Aduh. Banyak nih. Buka biapong. Ini ada Bapak Alphonse dari KJRI mewakili dari konsulat. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Selamat malam semua Om Tante. Tahun lalu Pak Pendeta, tahun lalu ada besan datang di Melbourne. Nanti teruntuk Pak Pendeta datang, siap. Pokoknya tahun lalu besan Pak Pendeta yang datang, besan. Siapa DP nama? Yang dari Lombok. Yang dari Lombok. Oh, semati. Aduh. Sudah keluar dikit. Sudah Bapak friend Mangare. Oh, friend mana? Oh, sudah hilang. Oh, sejalan. Oh, ini masih ada. Iya ya. Nanti kalau datang, ya. DP Signal hilang-hilang di apa tuh? Iya, Mati. Di Ciamis. Puncak, di puncak beliau. Ya, puncak. Hilang. Oke deh. Kalau begitu kita. Tondano bagaimana? Tunggu silakan. Brandon, Baik. silakan lanjut. Kita lanjut dulu.
Randy silakan, kita mau tutup ibadah dengan pujian. Saya yakin dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong yang mengajarkan kita untuk tetap kuat